Sehingga masalah istawa alal arsy ini para ulama kita ada dua cara. Yang pertama tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah. Kemudian Allah beristiwa alal ars, di atas ars. Apa istiwa? Istiwa yang sesuai dengan keagungan zat Allah. Jangan dimaknai dengan makna-makna yang seperti makhluknya. Sebab istawa itu kalau diterjemahkan untuk makhluknya bermacam-macam. Istawa dimaknai macam-macam. Kalau raja menguasai, kalau raja duduk di tahta. Kalau orang naik kuda duduk di atas kuda. Kalau pohon meninggi dan kuat. Kalau orang istawa adalah orang kuat. Ya, istawa itu maknanya banyak. Istawa maknanya banyak. Kemudian ini dinisbatkan pada Allah. Makanya biasanya ini ada peributan masalah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersifat di atas ars. Jangan dikatakan Allah duduk dan sebagainya. Allah istawa. Kecuali kita ikut madhab kedua takwil, dimaknai istawa adalah menguasai dan mengurusi semuanya. Dan kalimat thumma di sini bukan setelah itu kemudian Allah mengurusi arsy-Nya. Karena bukan untuk tartib. Artinya apa? Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menguasai arsy. Dan arsy adalah paling agungnya makhluk Allah. Jadi istawa maknanya menguasai. Bisa maknanya secara makna bisa saja menguasai. Yang mengurusi istawa. Jadi begini, Allah menciptakan langit dan bumi dan Allah lah yang berkuasa atas arsy, berarti Allah juga mengurusi, yang menguasai langit dan bumi. Naudzubillah, jangan kebayang Allah duduk di atas arsy. Duduk di atas arsy. Dari mana kalimat duduk itu ada? Orang istawa kok jadi mana duduk? Iya, kalau saya seorang raja, aku berduduk di atas taht singgasanaku, istawa itu. Istawa itu ala arsy. Aku duduk di singgasanaku, iya aku manusia. Dan orang pun kebayang, seorang raja bertahta duduk atas singgasananya. Kebayang dia duduknya dan menguasai. Selesai, kebayang, karena dia tahu raja. Tapi zat Allah, tidak ada yang tahu zat Allah, maka di saat ada kalimat-kalimat yang biasa dinisbatkan kepada makhluk, kok kemudian dinisbatkan kepada Allah, jangan sok tahu. Karena Allah bukan seperti makhluk. Sehingga ada di buku ini tentang kalimat ayat mutasyabihat, tentang istiwa dan sebagainya. Kita hadirkan di buku ini, Indah Muhammad Ulama. Istawa itu lihat, maknanya banyak sampai kita tidak kurang dari, masih banyak kalau kita lanjutkan, kalau bukan karena pengen tidak takut terlalu lebar. Kita hampir kurang lebih dari 16 atau 17 makna istawa. Istawa. Tapi semuanya orang bisa memaknai karena tahu siapa yang beristiwa. Contoh, wastawat 'alal judi. Kemudian menetap dan diam di atas gunung Judi. Jadi perahu Nabi Nuh itu nanti setelah selesai taufan, air reda, lalu perahu itu bersandar. Diam di atas bukit Judi. Maka dikatakan wastawat. Nah, cuman kalau istiwanya perahu bukan duduk kayak manusia, jadi berlabuh. Diam kan gitu karena perahu. Sehingga kalimat istawa di saat dinisbatkan pada perahu, orang langsung ngerti maksudnya apa, bukan jungkir balik. Jadi bisa berarti bersandar. Kemudian juga dalam Al-Quran disebutkan di surat Al-Fatah tentang fastawa ala suqih, tentang pohon, lurus di atas pohonnya, istawa. Bayangkan, istawa maknanya kok bukan duduk, lurus malah ke atas. Pohon yang tunas yang mulai bengkok-bengkok semakin kuat, semakin istawa, semakin kokoh kuat. Istawa juga. Walamma balagha syuddahu wastawa, tentang seorang manusia. Istawa kuat. Ini kisah Nabi Musa tentang kuat, menjadi kuat. Walamma balagha asyuddahu wastawa. Wastawa bukan berarti duduk juga, tapi manusia menjadi kuat. Umurnya sudah cukup menjadi kuat badannya. Ini banyak tentang makna istawa. Jadi setiap kalimat istawa itu kita akan paham maknanya jika kita tahu siapa yang beristiwa. Kalau kita tidak tahu yang beristiwa gimana? Wastawa. Apa makna istawa? Wastawa hayu. Ada satu anak. Wastawa ayau. Wastawa ayau. Telah beristiwa ayau. Apa artinya?
Nggak bisa paham karena Anda tidak tahu ayyau. Karena kalimat yang nggak ada maknanya. Tapi wastawal malik, kalau beristiwa seorang raja, Anda langsung paham. Bertahta di singgasana. Jadi istawa itu baru diketahui maknanya kalau kita tahu zat yang beristiwa. Sekarang kita tanyakan, apa yang kau ketahui tentang Allah? Zat Allah, kita tidak tahu. Lalu bagaimana engkau mengatakan Allah duduk? Dari mana? Kok sok tahu? Berarti engkau telah membayangkan Allah seperti manusia, sehingga duduk. Untung tidak kebayang di benakmu tentang perahu, tentang pohon. Hanya istiwanya seorang manusia, karena memang selama ini mujassimah itu. Mujassimah menyamakan manusia Allah dengan makhluknya musyabbihah. Jadi bertangan, bermata, harus pakai duduk. Sehingga waktu maknai istiwa harus duduk. Duduk di atas arsy, tidak. Allah yang menciptakan arsy, dan Allah tidak perlu, tidak butuh kepada arsy. Kita lanjutkan. Ini bahasan akidah. Jadi Allah beristiwa di atas arsy, terserah maknanya kita serahkan pada Allah. Kalau ingin ditakwil adalah Allah mengurusi arsy dan menguasai arsy. Dan memang begitu. Ini bukan masalah setelah itu baru mengurusi arsy. Tidak. Karena bukan ini untuk tertib. Habis ini Allah kini enggak. Tapi Allah yang mengurusi arsy. Arsy adalah makhluk paling besar. Dan semua adalah di dalam arsy. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.